Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan saya Dr. Zulfa Zahra SPKJ. Pada pagi hari ini saya akan membantu adik-adik untuk mengulang kembali materi terkait dengan gangguan somatoform. Baik, ini saya coba akan share materi yang akan saya ulang kaji pada hari ini ya. Nah, di sini adik-adik bisa melihat apa sih yang dimaksud dengan gangguan somatoform. Ya, somatoform itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu datang dengan adanya keluhan fisik yang sangat menonjol. Namun pada nyatanya keluhan fisik ini tidak sesuai dengan klinis yang menunjang. Ya, jadi sebetulnya ada dasar permasalahan psikologis yang menyebabkan seseorang itu memunculkan keluhan fisik ini, sehingga gangguan somatoform ini disebut juga sebagai body mind disorder ya, adanya gangguan antara interaksi tubuh dan fisiknya, di mana pada pemeriksaan fisik dan laboratorium tidak menunjukkan adanya kaitan dengan keluhan ini. Basic dari gangguan somatoform ini adalah kecemasan. Jadi biasanya ada dengan kepribadian pencemas atau kepribadian histrionik cenderung akan mengalami gangguan somatoform ini. Berbagai keluhan dan simptom yang muncul itu akan menyebabkan permasalahan yang cukup serius sehingga sering sekali orang-orang dengan gangguan somatoform ini akan mengalami gangguan dalam fungsi kesehariannya, baik dalam fungsi sosial maupun fungsi pekerjaannya. Ya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal bahwa somatoform ini adalah suatu keluhan yang bersifat physically. Jadi kalau kita mengacu kepada definisinya, somatoform itu adalah suatu kelompok gangguan yang memiliki gejala fisik di mana tidak ditemukan adanya penjelasan medis yang adekuat untuk menjelaskan atau mendasari adanya keluhan-keluhan tadi. Keluhannya bisa berupa apapun, bisa keluhan nyeri, mual, sakit kepala, sakit jantung, dan sebagainya, gitu ya. Nah, suatu diagnosis dari gangguan somatoform itu akan mencerminkan penilaian dari klinisi bahwa faktor psikologis adalah suatu kondisi penyumbang besar untuk terjadinya onset, keparahan, dan durasi gejalanya. Jadi kondisi psikologis itu sangat mempengaruhi berat ringannya suatu kondisi. Nah, hal yang harus adik-adik bisa bedakan bahwa gangguan somatoform ini tidak berkaitan dengan gangguan yang pura-pura atau disebut juga malingering. Nanti bagaimana kita membedakan antara somatoform dan malingering nanti akan coba saya paparkan di slide berikutnya ya. Nah, ini klasifikasinya. Klasifikasi untuk gangguan somatoform. Jadi somatoform itu dibagi atas 5 ya. Yang pertama ada gangguan somatisasi, di mana dia mengeluhkan banyak keluhan. Yang kedua ada gangguan konversi, biasanya disebabkan oleh keluhan-keluhan yang bersifat neurologis, walaupun tidak mutlak ya. Yang ketiga ada keluhan hipokondriasis. Hipokondriasis itu cenderung pasien itu akan mengeluhkan satu keluhan yang berkaitan dengan sistem organ. Jadi bedanya dengan somatisasi so much ya, ingat so much banyak keluhan yang bisa melibatkan banyak sistem organ. Tapi kalau hipokondriasis dia hanya melibatkan satu sistem organ saja gitu ya. Nah, klasifikasi yang keempat adalah body dysmorphic disorder atau keluhan dismorfik tubuh, di mana seseorang itu merasa yakin ada bagian tubuhnya itu yang bermasalah atau cacat. Orang-orang body dysmorphic disorder ini biasanya cenderung akan datang ke dokter bedah plastik untuk meminta perbaikan ya atas permasalahan fisik yang dirasakannya tidak sesuai atau tidak ideal. Misalnya dia merasa hidungnya kok mereng sebelah, gitu ya, matanya kok sebelah mengecil, atau bahkan saya pernah menjumpai kasus dia merasa jari telunjuknya itu tidak sama dengan orang lain sehingga dia minta di recovery gitu ya. Nah, yang kelima, klasifikasi yang kelima dari gangguan somatoform itu adalah gangguan nyeri yang ditandai oleh adanya gejala nyeri yang semata-mata berhubungan dengan faktor psikologis, walaupun bisa disebabkan pencetusnya karena kondisi klinis ya, misalnya ada pasca operasi, pasca pembiusan menyebabkan adanya respon nyeri, tapi respon nyeri itu akan semakin memberat karena keluhan psikologis yang ada gitu ya, dengan obat-obatan dia tidak berkurang. Nah, lebih lanjut saya akan coba menjelaskan satu persatu secara rinci klasifikasi ini. Kita mulai dengan somatisasi.
Ya, somatisasi di awal sudah saya paparkan bahwa ini berkaitan dengan banyaknya keluhan fisik, di mana keluhan itu bisa berlangsung selama beberapa bulan sampai dengan beberapa tahun. Namun tidak ada hubungannya dengan penyakit fisik ya. Jadi keluhan itu tidak bisa dijelaskan oleh klinisi berdasarkan kondisi medis yang ada gitu ya. Cenderung dia akan melakukan shopping dokter karena dia tidak puas ketika dia datang ke dokter A mengatakan bahwa ibu dalam kondisi sehat, hasil pemeriksaan fisiknya normal, dia tidak puas, dia cenderung akan berpindah ke dokter yang lainnya. Ya, nah akibat berpindah-pindahnya dokter sering sekali akan menyebabkan orang-orang somatisasi ini akan mengalami substance abuse karena dia akan berulang kali mendapatkan obat-obatan penenang ya, akhirnya dia cenderung akan mengalami ketergantungan. Nah, sering sekali masalah ini juga timbul karena masalah-masalah psikososial ya, masalah pekerjaan, interpersonal ataupun adanya masalah dalam perkawinan dan tidak jarang gangguan somatisasi ini bertumpang tindih dengan gangguan kejiwaan lainnya seperti kecemasan, depresi, gangguan disosiatif, PTSD ataupun gangguan-gangguan kepribadian terutama gangguan kepribadian histrionik ataupun antisosial gitu ya. Keluhannya dalam bentuk apa sih somatisasi? Bisa apapun. Ya, bisa keluhan nyeri ya, bisa keluhan psikoseksual, bisa keluhan gastrointestinal dan reproduksi. Tapi kalau somatisasi dia mengeluhkan banyak keluhan, nyeri perut, sakit kepala, ya, mual, asam lambung. Nah, jadi berbeda kalau keluhan nyeri menetap dia hanya mengeluhkan satu keluhan nyeri saja gitu ya. Tapi kalau somatisasi dia bisa mengeluhkan nyeri kepala, sakit badan, asam lambung meningkat dan sebagainya. Jadi dalam satu keluhan dia akan mengeluhkan banyak fisik. Itu keyword untuk somatisasi ya. Nah, biasanya somatisasi ini muncul pada usia remaja sebelum usia 30 tahun ya, namun tidak jarang kita akan jumpai pada usia-usia yang lebih lanjut dan lebih sering kita jumpai pada wanita ya. Sifat dari somatisasi itu bersifat kronik dan cenderung fluktuatif, jarang sekali dia mengalami remisi spontan di mana pada keluhan yang lebih berat tentu saja akan menyebabkan gangguan dalam pekerjaan ataupun relasi interpersonalnya. Dan tanpa disadari orang-orang somatisasi ini cenderung akan menghabiskan biaya yang cukup tinggi ya, karena cenderung akan melakukan shopping dokter, mencari pengobatan, melakukan pemeriksaan penunjang berulang kali, namun dirinya tidak pernah merasa puas gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke klasifikasi yang kedua yang disebut yang kita lanjut ke konversi disorder ya. Konversi disorder atau disebut juga dengan hysterical neurosis atau disebut dengan converse type ya. Nah, keluhan ini agak berbeda dengan somatisasi ya. Jadi kalau orang somatisasi cenderung akan datang ke dokter untuk mencari pengobatan, tapi kalau orang konversi ini cenderung tidak menyadari adanya keluhan pada dirinya ya. Biasanya konversi itu diawali dengan suatu stresor yang cukup nyata ya. Jadi adik-adik nanti mungkin dalam mengerjakan soal akan cukup terbantu untuk bisa membedakan bahwa konversi itu diawali dengan suatu stresor yang nyata. Contohnya seorang anak melihat kedua orang tuanya bertengkar gitu ya, hebat sampai memukul, akhirnya si anak tiba-tiba merasa bahwa penglihatannya terganggu, dia tidak bisa melihat lagi gitu ya. Nah, si anak ini melakukan konversi kegangguan penglihatannya itu sebagai ekspresi konflik psikologik yang tidak bisa ditanganinya. Ya, jadi pengalihan dari permasalahan psikologis dia munculkan dalam bentuk fisik yang dilakukan oleh alam bawah sadarnya. Sehingga orang-orang konversi ini cenderung tidak akan mencari pengobatan. Ya, orang-orang sekitarnya yang akan membawa dia berobat. Kenapa? Karena si orang konversi itu merasa cukup nyaman dengan kondisi ini, dia berlindung dengan keluhan fisik ini ya. Contoh lainnya adalah seorang pegawai di PHK oleh perusahaannya karena dia tidak siap menerima permasalahan ini, akhirnya dia hilang kesadaran, pingsan. Kenapa dia pingsan gitu ya, atau hilang kesadarannya? Agar dia tidak harus menerima kondisi realita yang ada bahwa dia baru dipecat dari pekerjaan. Jadi dia berlindung dengan kondisi fisik ini atas permasalahan psikologisnya. Ya, jadi ini yang harus bisa dibedakan antara konversi dengan somatoform, bahwa konversi diawali dengan suatu stresor yang nyata dan
dalam kondisi alam bawah sadar tanpa disadari oleh si pasiennya, sehingga dia cenderung tidak akan mencari pengobatan. Tapi orang sekitarnya yang akan membawa dia berobat, gitu ya. Nah, konversi itu bisa terjadi pada usia kapanpun, bisa terjadi hanya sekali atau bahkan berulang-ulang, ya. Onsetnya biasanya sering tiba-tiba dalam konteks terjadi stres psikologik. Durasi umumnya pendek dan mengalami resolusi yang cukup cepat, gitu ya. Nah, kita masuk ke klasifikasi berikutnya yang disebut dengan pain somatoform disorder. Pain somatoform disorder ini kita bedakan dengan gangguan lainnya, di mana seseorang itu akan terpreokupasi dengan keluhan nyerinya. Biasanya dijumpai dalam waktu lebih dari 6 bulan, gitu ya. Nah, orang-orang pain somatoform disorder itu dia akan juga melakukan shopping dokter, ya. Untuk apa dia shopping dokter? Untuk menegakkan keluhan nyerinya, karena dia tidak puas, kenapa sih nyeri saya ini muncul terus, gitu ya. Atau bahkan untuk mengurangi rasa nyeri yang timbul. Ya, karena dia sudah shopping dokter, kemungkinan yang akan terjadi akan mengalami resiko substance abuse juga ya, karena berulang kali mendapatkan obat-obatan penenang. Di mana orang-orang dengan pain somatoform ini permasalahan ansietas ataupun depresinya tidak terlalu menonjol. Bisa kita jumpai pada usia remaja ataupun dewasa muda, di mana sering sekali keluhan pain somatoform ini akan meningkat. Jadi dia akan terus meningkat walaupun tidak jarang kita jumpai akan reda secara spontan gitu ya ketika permasalahan psikologisnya membaik. Namun banyak kasus itu akan kita jumpai dia akan cenderung menetap bahkan menjadi kronik ketika penanganannya tidak sesuai ya. Seperti saya sampaikan di awal tadi, bisa pain disorder ini dimulai dengan adanya keluhan klinis ya, karena permasalahan pasca pembiusan, operasi dan sebagainya. Namun keluhan nyeri ini tidak sesuai dengan klinisnya ya, dan tidak sesuai dengan pemeriksaan dokter gitu ya. Dan tidak akan berkurang dengan obat-obatan. Jadi berkurang sebentar, tapi nanti dia berteriak-teriak lagi nyeri gitu ya. Dikasih obat anti nyeri, berkurang sebentar, teriak lagi. Jadi tidak sesuai dengan klinisnya. Nah, bedanya dengan somatisasi apa? Tadi kalau somatisasi bisa nggak dia mengeluhkan nyeri? Bisa saja. Tapi kalau somatisasi dalam satu keluhan itu dia memunculkan banyak keluhan lainnya ya, tidak hanya nyeri, sakit kepala, asam lambung meningkat, badan cepat capek dan sebagainya. Tapi untuk pain somatoform ini dia hanya mengeluhkan nyeri saja dan biasanya akan menetap lebih dari 6 bulan gitu ya. Nah, kita masuk ke klasifikasi berikutnya, hipokondriasis. Nah, hipokondriasis itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan somatisasi, di mana seseorang itu akan datang ke dokter untuk mengeluhkan keluhan fisiknya. Namun biasanya masalah fisiknya cukup ringan ya. Tapi sebaliknya, adanya kekhawatiran yang tidak realistik mengenai penyakit seriusnya gitu ya. Jadi kalau hipokondriasis dia hanya mengeluhkan satu keluhan yang berkaitan dengan satu sistem organ saja. Jadi biasanya dia akan datang dengan, "Dok, jantung saya bermasalah nih. Dok, sepertinya ada tumor di kepala saya." Jadi dia hanya mengeluhkan satu keluhan yang berkaitan dengan satu sistem organ saja. Ya. Jadi ini yang harus adik-adik bisa bedakan, somatisasi banyak keluhannya, hipokondriasis hanya satu keluhan saja, konversi diawali suatu stresor yang cukup nyata namun bersifat tidak disadari, cenderung tidak akan mencari bantuan dengan sendirinya gitu ya. Nah, biasanya orang-orang hipokondriasis itu berkaitan dengan kecemasan ya atau depresi, biasanya berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian kompulsif ya. Kemudian biasanya tampak frustasi pada dokternya dan inadequate medical care. Jadi dia tidak merasa nyaman dengan pengobatan yang ada, bisa dijumpai pada usia remaja dan bahkan pada usia yang lebih lanjut. Biasanya hipokondriasis itu juga bersifat kronik ya, meskipun dia sifatnya fluktuatif ya. Hipokondriasis juga cenderung akan melakukan shopping dokter, mencari penanganan berulang-ulang ke beberapa dokter yang berbeda, tentu saja akan menyebabkan komplikasi pengobatan, komplikasi
efek samping akan timbul karena pengobatannya ataupun biaya yang cukup akan membengkak gitu ya. Nah, kenapa sih etiologi ini muncul? Oke, kita masuk ke etiologinya. Nah, etiologi dari kondisi ini apa saja? Dan berbagai macam kondisi ya bisa muncul dari bisa memunculkan keluhan ini bisa karena faktor psikososialnya, bisa karena faktor biologisnya, psikoanalitiknya, teori pembelajaran, distorsi kognitif, psikodinamik ataupun faktor interpersonal. Nah, faktor psikososial itu apa? Faktor psikososial itu biasanya berkaitan dengan stres yang ada gitu ya. Jadi permasalahan-permasalahan stresor yang ada gitu. Faktor biologis, genetiknya. Kalau faktor psikoanalitiknya itu biasanya didasari oleh represi dari konflik-konflik yang ada ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada ditekan ke alam bawah sadarnya, kemudian bermanifestasi ke kecemasan, kecemasannya bermanifestasi dalam bentuk keluhan fisik gitu ya. Teori pembelajaran itu dalam bentuk apa? Conditional learning theory, di mana hal ini dipelajarinya secara klasik dari masa kanak-kanak ya. Biasanya kalau misalnya ingin sesuatu, kalau dia mengeluhkan sakit, mungkin orang tua akan memenuhi keinginannya gitu ya. Jadi sering sekali dia mencari perhatian dengan keluhan-keluhan fisiknya, sehingga ini akan menjadi pembelajaran tersendiri gitu ya. Teori psikodinamik itu seperti apa? Biasanya ada permasalahan-permasalahan yang terpendam, kemudian dimunculkan dalam dimunculkan atau dimanifestasikan dalam keluhan-keluhan somatik gitu ya. Jadi ada kekecewaan, ada merasa kegagalan dalam hidupnya gitu ya, tidak bisa dia selesaikan, kemudian dimunculkan dalam keluhan-keluhan somatiknya. Faktor interpersonal hubungan interpersonal yang tidak baik, baik dalam hal keseharian sosialnya maupun dalam perkawinan tentu saja akan menyebabkan permasalahan-permasalahan psikologis tersendiri gitu ya. Faktor resikonya cukup banyak ya, terutama genetik. Faktor resiko genetik cukup mempengaruhi terjadinya gangguan somatoform ini. Kemudian kita jumpai adanya riwayat keluarga yang sering mengalami penyakit, kecenderungan berpikir negatif ya, atau disebut juga distorsi kognitif ya. Jadi dia merasa ada kesalahan dalam membuat suatu kesimpulan dalam pikirannya, itu disebut dengan distorsi kognitif. Kemudian pada orang-orang dengan ambang nyeri yang cukup rendah ya, jadi mudah mengalami nyeri sehingga cenderung akan mudah mengalami gangguan somatoform, terutama untuk pain somatoform disorder. Kemudian faktor resikonya pada penyalahguna nafza ataupun pernah mengalami korban kekerasan fisik atau pelecehan seksual. Orang-orang dengan kepribadian histrionik ataupun cemas menghindar juga cenderung akan mudah mengalami gangguan somatoform ini. Tentu saja pada wanita dan usia muda juga sering kita jumpai ini akan meningkat kasusnya gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menegakkan diagnosis? Tentu saja diagnosis membutuhkan anamnesis ya, wawancara yang terstruktur untuk kita bisa menegakkan diagnosisnya. Dari anamnesis yang baik kita akan bisa melakukan pemeriksaan status mental dan pada akhirnya kita juga membutuhkan pemeriksaan fisik untuk bisa melakukan penegakan diagnosis yang adekuat. Tapi diagnosis klinis tetap membutuhkan keakuratan tersendiri gitu ya. Diagnosis bandingnya apa saja sih? Macam-macam. Karena dia datang dengan keluhan fisik, tentu saja kita tetap harus mendiferensial diagnosiskan dengan keluhan fisik yang ada. Seperti tadi yang saya katakan, dengan kemampuan wawancara dan anamnesis kita yang baik, tentu saja kita akan bisa membedakan apakah ini murni keluhan fisik ataukah karena keluhan psikisnya. Kalau ini karena keluhan psikisnya, maka timbul keluhan fisik, maka kita masukkan dia ke dalam golongan gangguan somatoform. Ya. Kemudian diagnosis bandingnya dengan keluhan gangguan waham ya. Tapi bagaimana kita bedakan somatoform dengan gangguan waham? Kalau somatoform itu keluhan fisiknya masih masuk akal. Tapi kalau gangguan waham, yang pertama gangguan waham itu harus sudah menetap di atas 3 bulan, kemudian biasanya keluhan fisiknya itu tidak
tidak masuk akal gitu ya. Jadi dia merasa ada sakit di badannya disebabkan karena ada serangga yang masuk dan serangga itu bisa dia rasakan berjalan di dalam tubuhnya. Nah, itu kan suatu hal yang tidak masuk akal ya. Jadi kalau somatoform keluhan fisiknya masih bisa diterima oleh akal walaupun pemeriksaan penunjang dan klinis tidak sesuai. Tapi kalau gangguan waham menetap, keluhan fisik yang disampaikannya itu cenderung tidak bisa diterima oleh akal kita gitu ya. Kemudian kita harus bisa bedakan dengan nyeri organik ya. Jadi kalau kita menjumpai pasien dengan keluhan nyeri jangan langsung kita bilang ini nyeri somatoform. Lakukan pemeriksaan fisik dulu ya. Apakah mungkin memang ada kondisi tertentu gitu ya. Mungkin dia mengalami CA tulang. CA tulang itu kan cukup nyeri sekali ya. Jadi betul-betul harus kita singkirkan dulu keluhan-keluhan organiknya baru kita bisa mengatakan seseorang itu mengalami permasalahan psikologis ya. Nah, maling ngering. Maling ngering itu gimana sih? Maling ngering itu di mana seseorang itu akan mengalami keluhan fisik, di mana keluhan fisik itu berkaitan dengan hukum. Jadi biasanya orang-orang dengan maling ngering itu sakitnya itu untuk apa? Untuk permasalahan hukum ataupun keuangan agar dia terbebas gitu ya. Jadi ada orang yang akan mendapatkan hukuman tiba-tiba dia merasa stroke atau merasa ada sesuatu yang sakit dalam tubuhnya. Untuk apa? Agar terbebas dari hukum ataupun mungkin untuk mendapatkan asuransi ya. Jadi maling ngering itu merupakan sakit buatan yang berkaitan dengan hukum ataupun finansial. Nah, berikutnya ada factitious disorder. Ini apalagi? Ini juga gangguan buatan, ya. Sebetulnya orang factitious disorder itu untuk apa sih dia sakit? Dia untuk mendapatkan perhatian medis. Jadi dia merasa nyaman kalau dia tidur di rumah sakit. Tidur aja di rumah sakit gitu. Sudah dia merasa nyaman ketika dia diobatin di rumah sakit. Jadi dia akan pura-pura sakit untuk bisa mendapatkan pengobatan yang cukup signifikan ya. Cenderung dia akan melebih-lebihkan keluhannya ya. Bisa saja ada keluhannya tapi misalnya dia orang punya penyakit asam lambung gitu ya. Dia akan melebih-lebihkan keluhannya atau bolak-balik dia akan memaparkan keluhannya agar dia mendapatkan perawatan medis. Dengan perawatan medis itu akan membuat dia jauh merasa lebih nyaman gitu ya. Nah, kita bedakan juga dengan psikosomatis. Psikosomatis itu apa? Psikosomatis itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu mengalami keluhan fisik yang nyata. Ya, tapi keluhan fisik ini tidak akan membaik dengan pengobatan. Kenapa? Karena ada masalah psikologis yang menyebabkan keluhan ini tidak membaik. Ya, jadi kalau somatoform, hipokondriasis, konversi, keluhan fisiknya tidak bisa dijelaskan secara medis, tapi kalau psikosomatis bisa dijelaskan secara medis, namun keluhan fisik itu tidak membaik dengan obat-obatan yang adekuat karena ada permasalahan psikologis yang memperberat keluhan tersebut. Jadi ini harus bisa kita bedakan dengan kondisi-kondisi ini gitu ya. Bagaimana cara kita menangani orang-orang dengan somatoform? Ya, ingat somatoform basicnya adalah kecemasan. Ya, kecemasan berarti hal yang langkah utama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki kecemasannya. Bisa kita lakukan dengan psikoterapi. Biasanya kita menggunakan cognitive behavior therapy. Tapi untuk adik-adik bisa menggunakan langkah awalnya adalah dengan obat-obatan. Pilihan obat-obatan yang dianjurkan adalah golongan antidepresan. Jadi first line terapi untuk somatoform itu adalah antidepresan golongan SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, di mana adik-adik bisa memilih golongan fluoxetine dengan sediaan 10 atau 20 mg, ataupun adik-adik bisa memilih sertralin dengan sediaan 50 mg. Jadi first line terapi untuk gangguan somatoform itu adalah golongan antidepresan SSRI ya. Apakah perlu diberikan anti cemas? Tentu saja kita tetap akan memberikan tambahan anti cemas, tapi untuk first line terapinya tetap kita berikan golongan SSRI. Baik, terima kasih adik-adik untuk perhatiannya. Ini yang bisa saya sampaikan untuk kuliah hari ini. Semoga banyak manfaat yang bisa didapat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.